Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai persamaan akuntansi. Di mana teman-teman ini harus mengetahui di dalam akuntansi itu ada persamaannya. Persamaan akuntansi di sini aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas, atau dengan kata lain, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Jadi setiap kelompok terdapat saldo normalnya masing-masing nih teman-teman. Di antaranya kelompok aset saldo normalnya di debit. Kemudian kelompok kewajiban saldo normalnya di kredit. Kelompok modal saldo normalnya di kredit. Pendapatan saldo normalnya di kredit dan biaya saldo normalnya di debit. Apa maksudnya saldo normal ini? Di mana setiap saldo normal ini dia akan bertambah. Jika aset akan bertambah dalam posisi debit. Kemudian jika kewajiban dia akan bertambah di posisi kredit. Begitu seterusnya. Nah, turunan dari kelompok ini pun banyak. Misalkan aset turunannya ada kas dan setara kas. Kemudian aset itu terdiri menjadi dua, ada aset lancar dan aset tak lancar. Nah, jika di breakdown lagi, itu tentu akun-akunnya akan cukup banyak. Aset lancar yang termasuk ke dalam aset lancar ada kas dan setara kas, ada piutang, ada persediaan, dan lain-lain. Nah, aset tak lancar diantaranya adalah ada aset tetap. Nah, aset tetap ini pun ada kelompoknya lagi. Kemudian kewajiban. Kewajiban pun ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Nah, tetapi poinnya adalah setiap kelompok ini saldo normalnya sama. Jadi kita harus perhatikan kelompoknya masing-masing. Kelompok kas itu ada di kelompok aset sehingga saldo normalnya ada di debit. Sedangkan untuk hutang, kelompoknya itu ada di kewajiban. Maka dari itu saldo normalnya ada di kredit. Seperti itu teman-teman. Dapat dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh transaksi. Misalkan pada tanggal 1 Oktober 2024 terdapat pendapatan secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Maka jurnalnya kasnya di debit karena kasnya bertambah, kemudian pendapatannya di kredit karena pendapatannya pun bertambah. Sekarang kita lihat kembali lagi ke saldo normal masing-masing, bahwa kas ada di kelompok aset, saldo normalnya di debit dia akan bertambah, dan pendapatan dia saldo normalnya ada di kredit, sehingga jika ia bertambah posisinya adalah di kredit. Oke, kita balik lagi ke contoh transaksinya. Transaksi yang kedua, tanggal 2 Oktober 2024 terdapat pengeluaran kas untuk keperluan pembelian persediaan makanan sebesar 5 juta rupiah. Maka jurnalnya debitnya adalah persediaan bertambah dan kreditnya adalah kas. Kasnya berkurang sebesar 5 juta rupiah. Itu untuk jawaban dari transaksi yang kedua. Apakah sudah cukup jelas teman-teman? Ada contoh kasus yang ketiga atau transaksi yang ketiga. Pada tanggal 3 Oktober 2024 terdapat pengeluaran kas untuk membayar listrik sebesar Rp500.000. Maka jurnalnya apa nih teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.